Kembali lagi di channel Gejolak Film, tempat kamu bisa menonton film tanpa harus membuang-buang waktu, tenaga, dan uang. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Stranded Peril, di mana film ini menceritakan antara seorang pria lugu dan seorang wanita cantik yang kaya raya yang terdampar di sebuah pulau di Rarotonga yang terpencil dan bisa bertahan hidup beberapa hari, dan akhirnya mereka pun punya rasa yang bergejolak satu sama lain dan melakukan aham-aham. Namun apa sajakah yang mereka perbuat, dan apakah mereka kembali lagi atau menetap di sana, atau mungkin suaminya menemukannya dan saya pun tidak tahu. Mari kita tonton bersama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu agar Mimin makin bergejolak untuk terus membuat konten baru lainnya. Dan gak perlu berlama-lama supaya cepat dapat cuan dari konten ini. Mari kita mulai. Di sini film dimulai dengan memperkenalkan Julia, yaitu seorang wanita karir cantik dari New York yang lantang dan penuh percaya diri serta baru saja menjadi presiden di perusahaan pengembangan properti multinasional. Ia tiba bersama suaminya yaitu John di Kepulauan Cook, tepatnya di Rarotonga. Tujuan mereka bukan untuk menikmati pantainya atau liburan dan bulan madu, melainkan untuk menyurvei lokasi yang akan dibuat resort mewah di pulau tersebut. Pulau tersebut merupakan pulau yang terkenal akan keindahan pantainya. Dan setibanya di bandara, mereka berdua disambut bagaikan raja dan ratu oleh manajer hotel yang nantinya akan bekerja sama dengan Julia dalam proyek pembangunan resort mewah. Namun sejak awal perencanaan proyek ini sudah menimbulkan kegaduhan, yaitu pro dan kontra antara masyarakat sekitar, dengan alasan mereka khawatir dengan adanya proyek ini akan merusak alam dan keindahan pulau tersebut. Terlebih lagi ada penggiringan opini oleh media yang sangat provokatif. Lalu sesampainya di hotel, pasangan ini bertemu dengan seorang cewek gak tahu resepsionis atau pemandu wisata yang bernama Anita. Dia sangat ramah namun aura pelakornya sangat kuat. Namun sejak awal datang, Julia terlihat jelas hanya berfokus pada urusan bisnis, bukan quality time dengan suaminya. Dan sebaliknya, suaminya yang sangat berharap bisa liburan dan quality time dengan istrinya jadi merasa diabaikan oleh istrinya yang sibuk dengan pekerjaannya. Sampai mau aham-aham pun ditolak sama Julia saking fokusnya Julia terhadap pekerjaannya. Lanjut, keesokan harinya Julia menelpon ayahnya, Mr. Trepor. Dia adalah seorang pengusaha properti di bidang plastik. Dari percakapan tersebut, Mimin bisa menyimpulkan bahwa Mr. Trepor sebenarnya tidak setuju anaknya menikah dengan John. Dia udah punya feeling bahwa si John adalah pria mokondo yang hanya menginginkan harta kekayaannya dan tidak ikut berkontribusi terhadap pekerjaan Julia dan usaha ayahnya. Setelah percakapan dengan Mr. Trepor ayahnya, Julia langsung bergegas ke pulau kecil di mana pulau itu tempat pembuatan resort. Lalu Julia dipertemukan dengan kapten kapal kecil yaitu Robbie. Perjalanan pun dimulai dengan tanpa kecurigaan sama sekali. Lalu di tengah-tengah perjalanan, seorang pria bernama Sid mengingatkan ke Robbie bahwa akan ada badai besar yang akan melanda wilayah tersebut. Namun Robbie tidak menghiraukan itu, dia tetap kekeh melanjutkan perjalanan karena dia berkeyakinan pasti aman terkendali. Dan keputusan ceroboh inilah yang menjadi awal dari masalah besar yang akan menimpa mereka semua. Di sisi lain, hotel tempat Julia menginap tiba-tiba didatangi oleh aparat kepolisian. Mereka mencari Sid, yang ternyata Sid adalah seorang buronan dalam sebuah kasus pembunuhan. Namun Anita menjawab dia tidak pernah melihat pria tersebut. Setelah pulang kerja, Anita pun bertemu dengan John, suami Julia yang sedang menikmati liburannya di pantai itu. Dan John pun coba mendekati Anita dengan berpura-pura minta bantuan untuk membelikan hadiah buat istrinya Julia. Dan Anita pun mengajak John untuk menikmati keindahan alam Rarotonga yang sangat indah. Dan dilanjut, Anita membawa John ke sebuah toko perhiasan. Dan John pun membeli perhiasan mutiara hitam sebagai hadiah untuk istrinya Julia.
Lanjut di sisi lain, Julia pun mulai merasakan mabuk laut. Robbie pun memberitahu supaya Julia istirahat di dalam kamar kapal. Dan tak lama kemudian cuaca berubah 360 derajat, yang tadinya cerah terang benderang menjadi mendung dan menggelap. Tanda-tanda badai akan segera datang. Dalam kondisi mabuk laut, Julia didatangi Sid supaya mau tidak mau harus melompat dari kapal itu dikarenakan berbahaya, tapi ternyata benar. Julia tidak bisa keluar karena pintu kabin kapal semua sudah dikunci oleh Robbie. Dan akhirnya Sid pun menolong Julia dan membawa Julia keluar lewat jendela kapal tersebut. Lalu mereka berdua pun mau tidak mau melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Dan keputusan gila ini membawa mereka ke dalam situasi yang lebih parah dan berbahaya. Lalu keesokan harinya Julia pun mulai membuka mata. Dia kaget karena dia sudah berada di sebuah pantai yang sangat sunyi. Dia pun mulai panik karena takut sambil meminta tolong, tapi pulau itu tidak berpenghuni manusia satupun. Lalu pada akhirnya dia melihat Sid yang sama terdampar di pulau itu. Julia pun menghampiri Sid lalu memeluk Sid karena dia bersyukur bisa ada orang selain dirinya di pantai itu. Julia pun menanyakan ke Sid soal yang lainnya, namun Sid tidak menjawab dan Julia mengira Sid itu tidak bisa bicara. Namun ternyata Sid bisa bicara, hanya saja dia lebih banyak merenung memikirkan bagaimana cara bertahan hidup daripada harus membuang energi untuk bicara. Ia harus berusaha bagaimana caranya mencari tempat tidur, mencari air bersih, membuat tempat istirahat yang aman, dan yang paling utama makanan. Lalu Sid tanpa berpikir panjang masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan-bahan apa saja yang ada untuk membuat tempat tinggal sementara. Namun saking ketakutannya, Julia pun tidak mau ditinggal pergi sendirian oleh Sid dan menganggap apa yang dilakukan Sid itu sia-sia karena tim penyelamat akan secepatnya menemukan mereka. Tapi ketika waktu beranjak malam, Julia mulai menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan hidup di pulau tersebut dengan serba seadanya. Sleeping in that. The bed is mine. Di sisi lain, John pun menerima kabar buruk dari William bahwa kapal yang ditumpangi istrinya itu diterjang badai. Ia pun bersama Anita langsung mendatangi tim penjaga pantai dan bertemu dengan seorang petugas yang bernama Tony yang berjanji akan terus melakukan proses pencarian. Lalu John juga menghubungi mertuanya yaitu Mr. Trevor soal kejadian itu dan Mr. Trevor pun langsung bersiap untuk datang ke Rarotonga. Malam pertama di pulau terpencil menjadi malam yang sangat berat untuk Julia, di mana dia harus didatangi hewan laut yang cukup seram menurutnya karena baru pertama kalinya. Kemudian Julia pun meminta tolong kepada Sid karena ada sesuatu yang bergerak di tempat tidurnya itu. Sementara Sid lagi enak-enak tidur sambil duduk. Lalu Sid pun bangun karena mendengar Julia ketakutan dan menolong Julia. Dan benar saja, di dalam roknya ada binatang yang merayap dan Sid pun mengambilnya dari dalam rok Julia. Oh my god, what is it? What is it? What is it? Keesokan harinya, mereka berdua pun bangun dari tidurnya dan Julia mengeluhkan lapar kepada Sid. Lalu Sid memberinya sebatang tebu ke Julia supaya rasa laparnya sedikit berkurang. Lanjut di sisi lain, John pun terus berharap tim penyelamat dapat secepatnya menemukan istrinya itu. Dan disitulah Anita pun membicarakan ke John bahwa Sid merupakan kakak iparnya. Kembali ke Julia dan Sid yang terus berusaha bertahan hidup dengan berbagai cara dan Sid pun tidak mengenali lokasi tersebut sama sekali. Namun Sid berusaha terus menjaga Julia dengan apa yang ia bisa.
Tapi dalam perjalanan kembali ke tenda, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara air terjun dan benar, mereka menemukan sungai air tawar yang menjadi sumber kehidupan untuk mereka berdua. Julia pun tanpa basa-basi langsung berenang di sungai tersebut dengan melepas semua pakaiannya. Namun Sid mengingatkannya supaya cepat kembali sebelum malam tiba. Lanjut, mereka pun beranjak kembali ke tenda, namun tiba-tiba Julia pun terpeleset dan luka pada kakinya. Dan Sid pun gak tinggal diam mencari tanaman obat untuk mengobati luka kaki Julia. Dan Julia kembali ke tenda, namun Julia malah demam karena luka di kakinya infeksi. Dan ketika menggigil kedinginan, Sid pun berusaha memeluk Julia dengan harapan supaya Julia tidak kedinginan. Di sisi lain, John pun mengadakan pertemuan dengan warga sekitar soal pembangunan resort. Namun ada seorang warga yang menolak dengan pembangunan resort tersebut dengan alasan karena dampaknya sangat luar biasa terhadap lingkungan. Meski William meyakini warga dengan berjanji akan menumbuhkan ekonomi di situ, namun perdebatan demi perdebatan terus bergulir. Dan akhirnya John pun bersuara, dia berjanji akan menjaga kelestarian pulau tersebut. Lanjut, Anita menemui John. Dia bilang bahwa penjaga pantai menemukan Robbie, sang kapten kapal, dalam keadaan hidup. Dan John pun segera menemui Robbie. Dan Robbie pun menceritakan kejadian mencekam itu. Dia terlempar dari kapal dan sama sekali tidak tahu bagaimana nasib Julia. Lanjut, kembali ke pulau tak berpenghuni itu. Julia mulai putus asa setelah segala upaya dicoba supaya ada yang menemukan keberadaannya dengan menggunakan SOS di pantai menggunakan buah kelapa, namun hasilnya tetap nihil. Tak seorang pun yang melihat keberadaannya karena daerah itu jarang sekali dilintasi pesawat. Julia pun mulai frustasi dan hampir menyerah setelah huruf SOS-nya rusak disapu oleh ombak laut. Lalu Sid berusaha menenangkannya dan mulai intens untuk peduli terhadap Julia dengan merawat kulit wajah Julia yang sudah terbakar sinar matahari. Julia pun mulai tenang dan Sid pun menceritakan kehidupannya di masa lalu, di mana dia ditinggal mati oleh istrinya, dan cerita tersebut membuat Julia semakin kuat karena ada yang peduli kepada dirinya dalam keadaan terpuruk seperti ini. Meski kadang rasa putus asa kadang muncul sedikit dengan keadaan dia yang sekarang. Dan Sid juga mulai berpikir dan bilang ke Julia bahwa satu-satunya jalan agar keluar dari pulau itu dan kembali ke Rarotonga yaitu dengan membuat perahu sederhana. Sid pun membuat perahu sederhana yang ia pikirkan dengan mengikat beberapa batang bambu dan mengajarkan Julia cara mengikat bambu-bambu tersebut. Selanjutnya di sisi lain, Mr. Trevor pun tiba di Rarotonga dengan perasaan yang marah. Ya bagaimana gak marah secara dia kehilangan putri tercintanya. Sementara itu, Julia dan Sid segera mengikat perahu bambu buatannya itu untuk dibawa ke air dan mulai mencobanya. Namun pas Sid menyelam, dia menemukan kerang yang berisikan mutiara hitam dan ia pun punya rencana dengan mutiaranya itu. Dan pada malam harinya tibalah saatnya di mana mereka berdua saling curhat satu sama lain soal kehidupannya. Dan benar aja dong, mutiara hitam itu diberikan kepada Julia sebagai hadiah untuk Julia. Tanda-tanda cinta mulai tumbuh. Di saat itu juga menjadi momen di mana mereka semakin dekat satu sama lain. Mereka pun menari dengan tanpa mengenakan baju. Di tengah-tengah lagi menari tak sengaja dan tak direncanakan, mereka pun pelukan dan akhirnya mereka pun caplokan, namun hanya sebentar. Lalu di tempat lain, Anita secara tidak sengaja memergoki John dan Robbie sedang membicarakan sesuatu. Anita pun menyaksikan John memberi uang terhadap Robbie yang membuatnya merasa curiga. Dalam pikirannya, Anita berpikir bahwa John menyuruh Robbie untuk menyelakakan Julia. Namun John menjelaskan bahwa uang tersebut hanyalah uang ganti rugi untuk membeli kapal baru sebagai ganti kapalnya yang diterjang badai. Lalu kembali ke Julia dan Sid.
Mereka melakukan percobaan kedua dengan terus mengayuh perahu bambu itu ke tengah laut. Namun rencana itu terhenti ketika seekor hiu datang menghampiri mereka. Mereka berdua pun panik dan Sid menyuruh Julia segera kembali ke pantai dan Sid mencoba mengusir hiu tersebut. Namun Sid berhasil menghalau hiu itu pergi meski Sid terkena luka cukup besar di kakinya. Seminggu sudah berlalu, mereka pun terus mencari sumber makanan untuk bertahan hidup. Menangkap ikan dengan tombak, namun tiba-tiba Julia melihat bok warna hitam mengapung di pantai. Lalu mereka pun membawanya ke pinggir pantai dan setelah dibuka di bok itu ternyata perlengkapan bertahan hidup di alam bebas. It's a satellite phone. Seperti pistol suar dan telepon satelit. Dengan alat tersebut, Julia pun segera memberitahu ke suaminya bahwa ia masih hidup. Namun John gak mendengar dengan telepon tersebut karena dia lagi enjoy sama Anita mandi berdua dan pesan dari Julia baru ia dengar setelah beberapa jam kemudian. Dan tidak lama dari itu Julia dan Sid melihat sebuah kapal yang melintas di pantai dan sekitar pulau. Ia meminta Sid menembakkan pistol suar sebagai tanda bahwa di pulau itu ada orang. Careful. Dan benar saja, kapal itu milik Robbie dan anak buahnya. Robbie akhirnya menemukan Julia dan Sid di tepi pantai. Namun alih-alih mau menolong, Robbie justru menuduh Sid sebagai buronan polisi dan dia juga bilang bahwa Julia harusnya sudah mati setelah ditinggalkan di kapal. Situasi pun berubah menjadi tegang di mana Robbie terus memojokkan Sid dan Sid pun akhirnya terpaksa melawan Robbie. Mereka pun berkelahi di pantai dan Julia pun menolong Sid dengan memukulkan sebuah kelapa ke kepalanya Robbie dan Robbie pun meninggoy. Setelah itu, mereka berdua pun berusaha mendekati kapal dan naik ke kapal dan memaksa anak buah Robbie supaya membawanya kembali ke Rarotonga. Else you join the captain. Where do you want to go? We're gonna go home. Di sisi lain, Roy sedang berada di kantor penjaga pantai dan mendengar suara Sid melalui radio mengatakan bahwa ia dan Julia masih hidup dan sedang dalam perjalanan pulang ke Rarotonga. Setibanya di dermaga, Sid pun menyerahkan anak buah Robbie kepada polisi. Namun secara mengagetkan, Roy juga menangkap Sid atas dugaan pembunuhan. Dan terungkap bahwa Sid dulunya merupakan seorang dokter yang dituduh melakukan malpraktek terhadap istrinya sendiri sampai istrinya meninggoy. Keesokan harinya, Julia pun memohon kepada ayahnya supaya membebaskan Sid. Julia pun meyakinkan ayahnya bahwa Sid bukanlah seorang pembunuh, karena selama di pulau terpencil, Sid justru menyelamatkan dan merawat Julia. Lanjut di sisi lain, William kembali membahas proyek pembangunan resort, namun Benny tiba-tiba memperlihatkan bukti bahwa proyek tersebut sangat berpotensi merusak lingkungan. Dan Julia pun akhirnya mengubah konsep pembangunannya menjadi ramah lingkungan. Sementara itu, Anita yang berada di sebuah bar tanpa sengaja melihat John mencuri sebotol minuman. Dan Anita pun mengikuti John ke kamarnya. Namun Anita pun disekap oleh John karena John menganggap terlalu ikut campur dengan urusannya. Dan John pun menyuntikkan racun ke dalam minuman itu dan minuman itu rencananya akan diberikan kepada Julia, istrinya sendiri. Namun Anita hanya berpura-pura pingsan, padahal dia mengetahui yang dilakukan John. Dan Anita pun berhasil keluar lalu ia memberitahu Sid bahwa John akan memberi racun ke Anita dalam minuman. Mendengar pengakuan itu, Sid pun langsung pergi menemui Julia. Right now, Sid, come on. Wait for me. Wait. Namun di sisi lain, John kemudian menemui Julia dan ayahnya, lalu menuangkan minuman itu untuk Julia. Namun Sid datang tepat waktu untuk menghentikannya. Namun Julia menolak mempercayai tuduhan Sid itu, lalu mengusir Sid. Here and accusing my husband of being a murderer.
That's very rich coming. Listen to me. You must listen to me. Anita, no! Dan di sini Anita pun menceritakan masa lalu Sid bahwa ia rela melepaskan istrinya yang sakit demi mengakhiri penderitaan. Mendengar itu, Mr. Trevor pun menantang John untuk meminum minuman tersebut, dan otomatis John pun menolak. Dan disitulah Julia menyadari kebenaran bahwa suaminya yang selama ini ia cintai menyimpan niat jahat. Setelah semuanya terungkap, Julia pun menangis dengan penuh penyesalan. Dia menyesal telah memilih pria yang salah. Dari kejadian ini ia menyadari siapa sosok yang benar-benar tulus mencintainya. Dan keesokan harinya Julia pun menemui Sid dengan maksud untuk memulai kehidupan baru dengan Sid yang dianggapnya dialah sosok yang menyayangi dirinya sepenuh hati dan tanpa pamrih. Film ini mengajarkan bahwa arti ketulusan dan kepedulian yang diperlihatkan oleh Sid, meski dicap negatif, Sid tetap membuktikan bahwa tindakan nyata, pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian jauh lebih penting daripada penilaian dari orang lain. Maka pelajaran untuk kita, teruslah berbuat baik walau tidak dihargai atau tidak terlihat, karena nilai kebaikan tak bergantung pada pengakuan orang lain.